Bapak Ibu jamaah sadayana kaifiyah tata cara sholat Idul Adha 2 rakaat dengan niat isolli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Rakaat pertama takbir 7 kali. 1 kali takbir ikuti dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca di tiap setelah takbir, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua seperti itu. Marilah kita bersama-sama istiqomahkan niat kita, meluruskan niat kita dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Usalli sallallahu Idul Adha imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum illallah wasyallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Rabbi yudhid al-amdana sidna bashir Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. فإذا صعد العاقب على منبر فما يتكلم أحدكم وما يتكلم فقد لغت
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الزامية رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الزامية رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وبارك آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna iqamatul udhiyyah في بعض الأيام من ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الناس اتقوا الله. اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا ما قال ربكم لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Seraya manjatkan puji dan syukur atas rahmat dan kasih sayang di pagi hari, di hari raya Idul Adha ini. Kita masih dipanjangkan umur, kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan lahir dan batin. Semoga umur kita, sehat kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah di pagi hari ini kita masih berkenan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam Allah kita haturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah, lurus terhadap ajaran dan risalahnya sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sedang Idul Adha. Yarhamkallah. Idul Adha tahun ini bagi kita sebagai warga negara Indonesia masih dalam kondisi prihatin, di mana negeri kita masih dalam pandemi COVID-19. Berapa ribu
manusia yang telah meninggal dunia disebabkan karena COVID, dan kematian itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang disebabkan kematian COVID, semoga meninggal dunia menjadi husnul khatimah, dan semoga amal ibadahnya yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hari ini bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, sudah 2 tahun belum berkenan untuk menunaikan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah. Mungkin ini adalah bagian daripada disebabkan karena masih berjalannya COVID-19 ini, sehingga warga Indonesia khususnya umat Islam mungkin merasakan prihatin dengan belum berkenannya untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tapi insya Allah, kalau lihat sudah ada, tapi Allah belum berkenan untuk mengizinkan kita. Anta turidu wallahu yurid. Terkadang kita yang merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Mudah-mudahan tahun depan yang akan datang, dan semoga COVID-19 ini di negeri kita segera berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban hakikatnya adalah mengajarkan pribadi kita. Ada 3 hal yang perlu kita untuk direnungi dan dipahami. Pertama, ibadah kurban itu ada berkaitan dengan ibadah ruhaniyah, untuk mendidik pribadi kita, untuk mendidik mentalitas kita, sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya pada saat diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Terkadang masih ada manusia yang belum menyadari atas kepatuhannya kepada Allah. Mungkin karena ruhaniyahnya ini belum sadar, padahal dia sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tapi ternyata dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Sehingga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man wajada sya'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Barang siapa yang sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau mengisikan rezekinya di jalan Allah dengan melalui penyembelihan hewan kurban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempatku. Jangan sekali-kali mendekati tempatku. Jangan sekali-kali mendekati tempatku, yakni masjid. Ini sebuah peringatan Rasulullah bagi manusia yang sudah diberikan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau untuk mengorbankan hartanya. Kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati masjid ini. Ini adalah sebuah ancaman, sebuah peringatan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hikmah ini Allah masih berikan keluasan rezeki, Allah masih berikan rezeki. Berarti ekonominya semakin ada, ekonominya semakin berkah, ekonominya semakin berkembang. Alhamdulillah masih ada jamaah Al-Hikmah yang mampu dan hari ini untuk berkurban. Berarti fardu kifayahnya ini sudah menutupi umat yang ada di sekitar ini. Luar biasa, subhanallah, seperti ini. Ini yang pertama, bahwa ibadah kurban adalah merupakan didikan ruhaniah kita, agar kita lebih sadar, lebih taat dan disiplin dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Adha, ya rahmatullah. Yang kedua, ibadah kurban selain daripada ruhaniah, ada jasmaniah yang berkaitan dengan badan kita, agar rezeki kita semakin subur, agar badan kita semakin sehat, rezekinya berkah, rezekinya semakin luas. Insya Allah dengan secara jasmani kita akan semakin tumbuh luar biasa sehatnya ini. Kenapa? Karena di harta kita itu ada bagian hak orang lain.
kita tidak sadar juga, asal urang sorangan. Upami kurang diemutan, apa sih yang akan kita bawa ke hadirat Allah manakala kita meninggal dunia? Perhatikan saudara-saudara kita yang meninggal hari ini dikarenakan meninggal karena COVID. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan sekali. Makanya mudah-mudahan ibadah kurban yang kita laksanakan tahun ini merupakan badan kita semakin sehat, badan kita semakin konsentrasi, tumbuhnya luar biasa. Kenapa? Karena itu menjadi wasilah sehingga badan kita, rezeki kita semakin berkah, semakin subur. Tapi kalau kita tidak dibersihkan dengan melalui jasmaniah kita, kemampuan kita, maka ini akan mendatangkan bencana dan ini akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia tiap tahun per tahun dia mengorbankan sampai 300 unta, 1000 kambing, belum lagi sampai 300 sapi. Itu tiap tahun yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal perintah ibadah kurban bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, sejak kakek kita, nenek kita, Nabi Adam alaihissalam itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takarrubnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan pengorbanan hartanya, dia dipuji oleh ribuan malaikat, dia dipuji oleh ribuan manusia. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan harta saya yang belum seberapa, tiap tahun aku kurbankan jika Allah memberikan anak kepada saya. Kata Nabi Ibrahim, saya akan sembelih dan akan kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau manusia dipuji itu semakin tinggi semangatnya. Nabi Ibrahim pun juga seperti itu. Satu saat janji Nabi Ibrahim alaihissalam ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau punya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ibrahim, kaulah janji kepadaku bahwa aku telah memberikan keturunan kepadamu. Mana janjimu? Mana janjimu? Kata Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Insya Allah aku akan dilaksanakan sebuah janji dan nadar aku, kata Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ismail alaihissalam komunikasi yang baik dengan seorang anak, komunikasi yang baik. Apa? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku bermimpi dengan terus bermimpi dengan terus bermimpi. Apa kata Nabi Ismail? Mimpi apa? Ayah. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Aku harus mengorbankanmu. Kata Ibrahim, aku harus mengorbankan kamu. Apa jawaban anak? Ya abati, wahai abah, kalau memang ini perintah dari Allah, matu manusia tak jiduni insyaallah bil sabirin. Silahkan saya kurbankan, silahkan saya sembelih. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Ini begitu hebatnya, luar biasa. Seorang bapak, seorang anak yang selalu komunikasi yang baik dan mengajarkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua membiarkan anakmu. Tak diajak ngobrol, tak diajak berdamai, tak diberi nasihat. Maka jadikan Nabiullah Ibrahim ini sebuah contoh orang tua yang sangat bijak, orang tua yang begitu tanggung jawab kepada anaknya. Dan itu juga mengajarkan kepada kita seorang anak yang harus taat, tunduk, hormat terhadap kedua orang tuanya. Jadi kita melaksanakan ibadah kurban bukan hanya sebatas menyembelihnya saja, tapi lihat ada sebuah peristiwa yang harus kita untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Betapa hebatnya seorang bapak, betapa hebatnya seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk dilaksanakan persembahan kepada Allah.
Akhirnya Nabiullah Ibrahim menghadapkan kepada Allah akan mengorbankan anaknya. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, ini ada sebuah ujian saja. Ini ada sebuah ujian saja terhadap janjimu. Hakikatnya Nabi Ibrahim tidak jadi untuk disembelih karena diganti dengan satu gibas kambing yang begitu bagus luar biasa seperti ini. Ini adalah sebuah nadar, sebuah janji manakala kita telah berjanji kepada Allah dalam melaksanakan ibadah, maka mesti kita wajib untuk melaksanakannya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji apapun juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, keterkaitan ibadah kurban ada keterkaitan ibadah sosial yang disebutkan dengan ijtimaiyah. Tentunya hewan kurban yang kita sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Darah dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging yang kita laksanakan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah adalah niat yang tulus dan ikhlas hanya dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita pamer, ingin dikatakan orang kaya. Jangan sekali-kali seperti itu. Khawatir ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi pengorbanan yang kita akan laksanakan hari ini hanya dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dasar karena Allah, insya Allah la azidannakum. Segala kenikmatan dan rezeki apapun yang telah kita laksanakan di jalan Allah, la azidannakum, akan aku ganti kata Allah. Akan aku tambah rezekinya, tambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi manakala kita menyembunyikan nikmat dari Allah, nyemputkan rezeki dari Allah, inna ada birasadin, sesungguhnya ada Allah yang akan ditimpakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum wa tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yarhamkumullah. Satu ayat surat Al-Kautsar yang kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Sesungguhnya manakala kita telah diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, wanhar, laksanakanlah penyembelihan hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak mau melaksanakan sholat Idul Adha, orang yang tidak melaksanakan kurban pada dia diberikan kemampuan oleh Allah, keluasaan rezeki oleh Allah, dia abtar. Apa abtar? Akan dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Abtar akan diputuskan rahmat Allah. Abtar tidak akan diberikan keberkahan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini dijadikan sebuah peringatan bagi kita karena ada perintah pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban seolah-olah membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yarhamkumullah. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu berkeinginan untuk berbuat amal yang soleh. Segala usaha, upaya dan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Semoga Allah menambah rezeki kepada kita.
Semoga Allah memberkahi usaha kita. Semoga Allah senantiasa memberikan nyaman dalam lingkungan kita. Kita doakan putra-putri kita, semoga Allah menjadikan anak yang soleh dan solehah, pandai bersyukur kepada Allah, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara, lebih-lebih untuk kepentingan agama Islam. Jamaah semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Kullu yusibana illa ma kataballahu wa maulana. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf kepada seluruh jamaah, kita tidak diperkenankan